Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang sistem FI atau fuel injeksi. Untuk kali ini semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga stay at home. Kemudian tidak lupa juga menggunakan masker, jaga jarak, dan segera mencuci tangan. Mudah-mudahan wabah corona supaya cepat berakhir dan supaya cepat juga kita kembali ke sekolah bertatap muka seperti biasanya. Untuk sebelumnya pembahasan ke mesin FI ya, melatar belakangi dari volume bahan bakar ya kan, gas buangnya. Dulu kan sebelum adanya motor 4 langkah, ada yang disebut dengan motor 2 langkah atau 2 tak, di mana gas karbon dioksidanya itu sangat banyak ya, atau gas buangnya itu sangat mempengaruhi polusi atau udara bersih di lingkungan atau sekitar kita, di mana bertambah lagi dari asap-asap pabrik ya kan, yang membuat lapisan ozon kita semakin menipis, atau juga ada beberapa bencana alam yang disebabkan oleh terlalu banyaknya udara yang kotor ya. Kita next saja ya, oke. Melatar belakangi, jadi sejarahnya itu jadi sejarahnya itu pertama kali injeksi ini di tahun 1982, Honda memperkenalkan model CX500 Turbo yang merupakan sepeda motor pertama di dunia yang menggunakan teknologi injeksi ya. Ingat, ini teknologi injeksi, bukan VGM FI. Artinya tidak keseluruhannya menggunakan sistem full elektronik ya. Mungkin saja pada penggunaan teknologi injeksi ini hanya sebagai hanya sistem penggabutan atau sistem penyemprotan bahan bakar saja kepada mesin ya. Kebanyakan seperti itu. Di mobil juga seperti itu. Dulunya itu ada yang disebut dengan semi injeksi, di mana hanya menggunakan sistem injeksi pada penyemprotan bahan bakarnya saja. Jadi ada beberapa part-part yang secara mekanik bukan full elektronik ya. Tapi untuk zaman sekarang motor-motor kebanyakan menggunakan full elektronik, baik dari segi pengisian bensin, jalur ke penyemprotan bensin sampai ke idle, ataupun dulu kan menggunakan karburator, kalau sekarang kan menggunakan KTB atau throttle body ya kan, dan seterusnya. Nah, sejarah untuk di Honda ini yang pertama menggunakan VGM FI, AHM menerapkan teknologi VGM FI pada Supra X 125 yang menjadikan sebagai sepeda motor pertama Indonesia berteknologi injeksi ya. Kita ingat dulu itu Honda memang ya sebagai pelopor untuk injeksi. Kemudian ada brand-brand selanjutnya yang menggunakan injeksi karena pertama, satu adalah kenapa adanya injeksi, yaitu tadi tuntutan perubahan teknologi ya kan. Jadi teknologi itu semakin lama itu semakin kesini itu teknologi akan semakin maju ya kan.
semakin canggih intinya ya. Jadi pilot teknologi tidak tetap atau tidak diam, dia akan terus berevolusi dan berevolusi. Nah, kemudian tuntutan juga ke kehidupan lingkungan, di mana bagaimana caranya suatu kendaraan yang tidak tidak membuat udara itu menjadi kotor ya, seperti halnya dulu dari 2 tak ke 4 tak dan sekarang ke sistem injeksi ya, di mana emisi gas buangnya itu tidak terlalu tinggi seperti itu. Kemudian kan kalau dulu kan menggunakan karburator ya pastilah kalau 2 tak itu boros ya kan, yang keduanya 4 tak itu ya lumayan lah ya, tergantung dari main jetnya. Tapi kalau untuk sekarang untuk sistem injeksi biasanya itu terkontrol semuanya ya kan, terkontrol semuanya. Jadi ketika kecepatan tertentu dia bisa menyuplai sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika bensin itu udah kecepatan, misalkan akselerasinya tinggi nih, nah si bensinnya itu tidak keluar, tidak terbuang sia-sia lah intinya. Seperti itu, dia akan terbakar habis ya secara sempurna. Nah, ini pengenalan sistem PGM-FI. Nah, ini sistem ada 2 perbandingan ya antara sistem karburator dan PGM-FI. Perbedaannya hanya pada sistem suplai bahan bakar. Kalau karburator ya, namanya karburator, dia itu mengandalkan sebuah kevakuman ya, kevakuman udara. Jadi ketika tarikan gas ya itu ditarik ya kan, udara masuk gitu kan, jadi bahan bakar itu campur ke udara, ya udah langsung dibakar ke ruang bakar. Makanya kalau karburator semakin akselerasi semakin tinggi, banyak sekali juga bahan bakar yang terbuang sia-sia atau ke udara. Kalau PGM-FI karena sistemnya tertutup ya kan, dia itu menggunakan sensor ketika ketika pompa itu menyalurkan bensin ke injektornya gitu kan ya, pedal gas TB-nya terbuka, dia akan langsung merespon ya kan, merespon seberapa besar atau seberapa jumlah dari udara yang masuk, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalau bahasanya itu dia tergantung dari kepadatan udara tersebut, bukan jumlahnya ya kan, tapi volume ya, volume udara yang masuk, ya udah bahan bakar akan menyemprotkan sesuai kebutuhannya. Nah, pengenalan sistem PGM-FI yaitu keunggulan PGM-FI itu dari segi karburator ya kan, lihat saja dari BBM dan udaranya itu, BBM semakin banyak ya kan, karena memang tadi kan sudah Bapak bilang ketika escape-nya itu kebuka, udaranya itu kan masuk tapi bahan bakarnya sedikit. Nah, kemudian tidak padat. Nah, kalau PGM-FI lihat saja kita kan dari injektornya saat menyemprotkan bahan bakar, saat menyemprotkan bensin atau bahan bakar. Nah, kecil dan homogen, jadi kita lihat aja BBM dan udaranya itu semakin padat. Karena apa tadi? Ya, kalau misalkan karburator itu menggunakan sistem kevakuman dari udara, ini kalau yang PGM-FI dia akan menekan, artinya dia volume udaranya itu akan seimbang dengan bensinnya tersebut yang akan dikeluarkan. Nah, apa itu PGM-FI? Yaitu program full injection, artinya gini, segala sesuatunya itu menggunakan suatu kendali, yaitu disebut dengan, kalau bahasa bengkel mah ECU lah ya, kalau ya memang ECU ya. Kemudian ada disebut dengan macam-macam lah kalau untuk bahasa bengkelnya kan. Nah, kalau di motor ada ECU, itu sebagai kendali di mana semua proses yang ada pada sistem mesin, terus kemudian sinyal, penerangan, klakson, sistem pengisian, semua dikendalikan oleh ECU ya.
Nah, ECU ini memberikan sinyal, ada feedbacknya ke injektor atau aktuator, ada ke sensor, ada yang ke aktuator, ya seperti injektor kan seperti aktuator. Dia akan memberikan sinyal kembali feedbacknya ke ECU, dan ECU memerintahkan ya ke semuanya. Jadi kalau motor sekarang itu jadi cuman ECU doang. Kalau misalkan ECU-nya udah kena ya udah. Ya makanya kalau motor sekarang itu jangan jangan gegabah kalau untuk untuk bongkar pasang ya. Kalau bongkar pasang, kalau bengkel-bengkel biasa kan menganutnya ke sistem dulu. Jadi kalau misalkan memang cara kerjanya hampir sama, cuma kalau untuk bukan perawatan ya Pak, gimana ya, untuk cara perlakuannya itu agak berbeda ya. Karena sistemnya full elektronik ya, artinya harus berhati-hati ya, baik dari segi lingkungan kerja maupun cara kerjanya juga. Sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol elektronik sehingga mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Jadi gini, contohnya ketika idling atau biasa disebut dengan langsam ya. Ketika motor karburator itu dia membutuhkan sekitar 5-10 menit untuk mencapai keadaan mesin suhu yang optimal sekitar 20 atau 60 derajat. Memakan waktu, ya kan? Tapi kalau untuk PGM FI, kemudian dia itu langsung RPM-nya naik. Makanya ketika dia start, bakal ngagerung lah sekedap. Terus dia akan idling normal kembali. Artinya dia sudah siap langsung pakai. Kalau motor dulu dia harus dipanaskan, ya, harus panaskan. Setelah panas, si idlingnya udah bagus, udah tetap, dia idlingnya, dia baru bisa jalan. Ya, coba aja kalau motor dulu dia itu kalau misalkan dari dingin langsung panas langsung bawa aja. Berapa jarak meter atau kilometer ke depan dia akan mati. Artinya dia belum siap untuk mesin itu belum siap idling di suhu yang belum bisa suhu yang dimau gitu kan. Sedangkan kalau mesin itu suhu untuk idling adalah 20 sampai 60 derajat Celcius ya. Nah, ada pertanyaannya begini. Bagaimana jika bahan bakar habis? Apakah perlu membuang udara pada sistem bahan bakar? Ya, ini untuk sistem PGM FI ya. Kemudian jawabannya adalah tidak perlu. Silakan isi kembali bahan bakar, maka begitu kunci kontak on, sistem aliran bahan bakar akan kembali normal. Begitu start, sepeda motor bisa beroperasi kembali. Gini. Untuk PGM FI, kalian coba start, ada sedikit dengungan, ya, di ranah tangki. Artinya itu disebut dengan fuel pump atau pompa bensin. Ketika dia jangan start lah, on lah. Ketika on, si pompa bensin itu dia akan menarik bensin ke throttle body, ya kan? Throttle body, kalau bahasa dulunya itu karburator, ya kan? Ya udah langsung bisa. Kalau misalkan karburator ketika bensinnya habis, ya kan? Dia memerlukan beberapa waktu untuk pengisiannya itu terpenuhi di penampung atau di disebutnya di penampung bensin karburator itu di full pump, di pumpnya ya, di bawah karburator itu ada kan, ini terus terisi ya kalau misalkan bensin itu habis. Nah, tapi yang jadi permasalahan, Pak, apakah dari tangkinya itu boleh habis? Kalau PGMI jangan, ya kan? Kenapa? Jangankan PGMI, yang dulunya aja, yang sistem mekanik itu tidak boleh kosong di tangki bahan bakar, minimal sudah 1 liter lah. Kenapa? Karena si alatnya itu harus tetap terendam atau tidak boleh kering supaya tidak error ya pada indikator bensin. Nah, ini disebut dengan black campaign competitor. Kalau ini black campaign itu competitor itu adalah semacam
ajuan atau misalkan ajakan untuk membeli part-part yang lokal, ya. Part tergabung menjadi modul sehingga apabila rusak harus diganti seluruh bagian, biaya perawatan mahal. FI part terdiri dari beberapa modul. Apabila satu bagian rusak, tidak mengganti seluruh bagian sehingga murah biaya perawatannya. Kemudian yang ininya FI menjadi satu modul sehingga apabila rusak harus diganti. Oh gini ya, artinya gini, ketika ada kerusakan di injektor, ya, jadi tidak perlu mengganti keseluruhan. Artinya gini, kalau misalkan di karburator, ya biasanya dia kan satu set. Ketika salah satu main jetnya atau apalah, atau scapnya itu, kadang untuk menggantinya itu keseluruhan. Tapi kalau untuk FI, ketika injektornya itu kena, ya udah injektornya aja, gitu kan. Jadi nggak perlu membeli satu set dengan throttle bodinya, gitu. Tapi kebanyakan ya kembali lagi ke ilmu penjualan ya, seperti itulah kebanyakannya, baik di bengkel-bengkel resmi maupun di bengkel biasa, ya kan. Ya kembali lagi lah ke diri masing-masing. PGM-FI part bisa diganti secara modular atau terpisah. Ya memang ya, kalau untuk sistem perawatan berkalanya ya tidak jauh di pembersihan, kemudian pergantian saringan, ganti oli, kemudian pembersihan, ya udah seperti itu. Karena apa? Memang untuk diperlukan motor zaman sekarang adalah perawatan dibandingkan pergantian. Semakin rutinnya perawatan, jadi akan semakin lama juga umur dari part-part tersebut, ya. Misalkan kita rutin mengganti oli sejak 30.000 km, kemudian membersihkan, kemudian ya mengisi ulang, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau untuk ini ya, Honda Beat Black Cam Fan sistem aliran bahan bakar, Yamaha Mio dapat menggunakan bahan bakar jenis premium. Kemudian Honda Beat harus menggunakan bahan bakar tanpa timbal Pertamax, menggunakan bensin tanpa timbal. Nah, kompetitor Y, kalau inilah jangan terlalu dibahas ya kan, karena ini menggunakan ada dua brand, dimana brand ini ya kalian tahu saling bersaing ya kan, secara produk maupun pasar. Yang kita tahu ya, semakin jadi gini, ketika ada oktan lebih dari 90 ya seperti Pertamax gitu kan, tanpa timbal. Kalau tanpa timbal itu intinya tidak ada campuran, ya kan. Kalau dulu dia menggunakan campuran, kalau dulu sistem 2 tak sebagai bahan bakarnya, ya memang pas hasilnya juga kurang begitu bagus di gas emisi. Nah sekarang masuk ke ranah 4 tak tidak menggunakan timbal, kemudian masuk ke PGM-FI lebih bagus lagi, dimana untuk motor zaman sekarang itu dituntut untuk menggunakan oktan yang lebih tinggi, supaya apa? Sistem pengkabutan atau sistem bakar di dalam mesin itu semakin baik juga, ya. Tidak ada yang disebut dengan kombusit atau pengerakan, ya. Seperti itu. Jadi tidak kotor di dalam bagian mesin, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Pak, apakah motor 2 tak harus menggunakan Pertamax? Ya, tergantung ya kan. Ada juga yang motor yang dulu yang tidak bisa menerima bahan bakar dengan oktan tinggi. Hati-hati ya, jangan sampai berpikir bahwasanya menggunakan oktan tinggi itu kan membuat akselerasi semakin baik. Bukan seperti itu ya. Jadi kalau oktan terlalu tinggi menggunakan mesin yang lama atau mesin-mesin dengan tahun tua, malahan akan rusak gitu kan, karena tingkat panasnya juga tidak akan mampu menahan, seperti itu. Karena apa? Ya kan kalau untuk yang motor-motor dulu itu menggunakan besi ya kan campurannya. Kalau yang sekarang kan menggunakan komponen-komponen yang bisa meredam panas. Kalau ini pembahasannya tidak perlu ya kan. Nah, langsung aja ke sistem
Injektor bekerja sesuai sinyal dari ECM menyemprotkan bahan bakar ke dalam intake manifold. Kan garansi injektor 5 tahun atau 50.000 km. Ya kan? Ini garansi dari pabrikan ya kan. Tapi kalau misalkan kitanya tidak merawat, kemudian contohnya kita menggunakan bensin yang kotor, kemudian menggunakan bensin yang oktannya rendah, ya ini tidak mungkin masuk ke 5 tahun, ke garansi 5 tahun injektornya ya. Kalau untuk perawatan injektornya itu tidak ada perawatannya. Kalau misalkan motor sekarang bebas perawatan ya, ada yang disebut dengan plug and fly, artinya ketika rusak itu harus diganti, itu saran ya kan. Tapi kalau untuk perawatan biasanya kalau ada kendala ya di sini ini adalah melakukan pembersihan di sini, kemudian ketika dia semprotannya kurang baik tinggal ditarik aja ya, karena ini ada fair, ada spring di sininya, tinggal tarik aja kemudian korek ya, bersihkan. Tapi itu tidak disarankan. Artinya kalau untuk motor-motor sekarang adalah plug and fly, artinya ketika ada kerusakan atau gangguan ini ya udah langsung diganti dengan part yang baru ya. Mempunyai lubang injektor dengan diameter terkecil di dunia dan dilengkapi dengan filter saringan ya, mantep ya. Kalau karburator saringannya ada di luar, kalau di sini kan dari luar dari dalam juga ada saringan, jadi ya terfilter ya kan, semakin bersih untuk jadi bensin ke mesin itu udah bersih. Kemudian sistem pengaturan dengan tingkat presisi yang paling tinggi di dunia, menghasilkan pengaturan jumlah air bahan bakar yang sangat tepat ya. Yang tadi volume ya, volume bukan jumlah udara tapi volume udara, beda dengan jumlah dan volume ya kan. Tidak perlu perawatan berkala sehingga menghemat biaya, ya jelas tidak ada perlu penghematan biaya, cuman ini harus diganti kalau ada kerusakan. Nah, sistem aliran bahan bakar injektor yang digunakan oleh Honda VGM FI termasuk dengan World Top Class Flow Control ya. Kemampuan injektor Honda VGM FI, ukuran partikelnya yang paling kecil. Kalau ini nggak usah dibahas ya kan. Nah, ini sistem kontrol elektronik ya. Sistem kontrol elektronik di mana sistem injektor ini bekerja sesuai dengan perintahnya. Jadi beda-beda ya. Ketika misalkan dia kecepatan 60 km ya udah suplainya juga semakin besar. 80 semakin besar. Ketika dia kontrolnya semakin gasnya dikendorin, kemudian ke 20 km ya udah suplai bahan bakarnya kecil ya kan, jadi diatur. Nah, di sini ada beberapa sensor. Ada sensor DLC, data link connector, ini data link connector, kemudian sensor TP, throttle position, ada injektor atau aktuator, ada sensor O2, oksigen sensor, ada sensor iOT, engine oil temperature, sensor CKP, crank position sensor, dan ECM, engine control module ya kan. Nah, kalau untuk sensor-sensor ini nanti kita bahas ya selanjutnya. Kalau untuk sensor, nah, kencangnya PGM FI tidak ditentukan dengan jumlah sensor, ya kan. Semakin banyak sensor tidak juga semakin baik, tidak semakin canggih, ya menurut PGM FI Honda, ya kan. Pengguna sepeda motor di Indonesia pada rata ketinggian di bawah 2000 meter dari permukaan laut. Tapi kalau menurut Bapak semakin banyak sensor semakin baik ya. Kenapa? Jadi kita tidak perlu lagi untuk untuk kalau ada kendala atau troubleshooting tidak perlu lagi bongkar sini bongkar sana, ya kan. Kita cek saja langsung ya kan di data unitnya ya kan, ketika menggunakan alat bantu seperti scanner, ya udah tinggal dilihat aja apa aja yang terganggu, nanti data-datanya akan muncul. Nah, ini diagnosis mandiri ya kan, SEP diagnosis fungsional atau MIL, fungsi diagnosis mandiri. MIL malfungsi. Nah, ini malfungsi kalau misalkan injektor ya kan. Oh, cek engine-nya menyala nih. Kedip-kedip, berapa kedipan? Kedipan cepat atau kedipan lambat. Nah, itu disebut dengan kodenya nanti.
kedipan lambatnya berapa, kedipan cepatnya berapa, ya kan? Nah, kode tersebut fungsinya untuk apa? Ya untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi kerusakan dan di bagian mana. Nah, itu disebut nah, itu juga fungsi dari beberapa sensor yang apa tadi kan, semakin banyak sensor semakin baik, ya kan? Menurut Bapak, ya kan? Jadi ketika ada kerusakan babari lah ningalina, oh udah pasti eta mau salah deui, mau birek deui gitu. Kalau motor baheula mah ketika ada disebut dengan fake fire atau ada letupan di knalpot, dicek karburator, nah oh karburatornya beres, dicek di pengapian, nah seperti itu. Kalau misalkan PJPP ya udah diagnosis datanya udah muncul, ya kita lihat. Dan setiap data itu ada standarisasinya seperti itu. Nah, semakin ke bawah kita membahas kemil ya mungkin sudah dicukupkan saja ya, karena kita hanya sebatas mengenal tentang sistem PGM-FI. Nah, untuk ke bawahnya itu kita mengenal tentang troubleshootingnya di sistem PGM-FI seperti itu. Nah, untuk hari ini sekian saja ya dari Bapak. Semoga bermanfaat. Kemudian untuk minggu besoknya kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, jaga kesehatannya, dan kita berdoa sama-sama supaya wabah corona ini cepat selesai. Sekian dari Bapak. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.